Upaya mendorong ekonomi nasional melalui program kewirausahaan perlu mengedepankan dukungan pendampingan kepada generasi muda. Kalangan akademisi hingga entrepreneur muda pun berharap program kewirausahaan bagi kalangan milenial dapat terus dikembangkan seiring meningkatnya peran teknologi digital. Upaya mendorong penciptaan UMKM perlu didukung dengan peran teknologi digital sebagai alat pengembangan usaha yang lebih efektif dan efisien pada generasi muda. Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakri Eli Jamilah Miarja menilai, dalam meningkatkan kapasitas ekonomi nasional, peran digitalisasi yang sangat mudah diterapkan dapat menjadi salah satu pendorong semangat kewirausahaan di kalangan milenial. Peran teknologi digital telah terbukti semakin mempermudah pengembangan kewirausahaan melalui pendekatan yang cepat dan luas. Ya, selain dari insentif yang bentuknya materi, ya, supporting apa gitu kayak gitu, itu juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya UMKM. Sementara itu, dalam pengembangan kapasitas kewirausahaan kalangan pengusaha muda, menyarankan generasi milenial saat ini mau menambah pengetahuan tentang dunia keuangan dan investasi, serta berani membidik target kecil sebagai langkah aman untuk memulai usaha. Dari mereka sendiri itu, kemungkinan kalau anak sekolah kan masih meminta uang saku dari orang tua, dan bahkan mereka punya modal yang terbatas. Karena itu mereka harus mulai dari modal yang minim terlebih dahulu. Nah, untuk terjun di dalam suatu praktek wirausahaan tentunya karena real money itu juga sangat merupakan challenging ya, merupakan tantangan yang besar juga bagi mereka. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Mayoritas dari jumlah tersebut masih didominasi usaha mikro yang memiliki omset maksimal 2 miliar per tahun. Pemerintah sendiri memiliki target 30 juta UMKM terhubung dengan pasar digital di tahun 2024. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, tim liputan IDX Channel. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia terus mendorong penerapan prinsip lingkungan sosial dan tata kelola di setiap perusahaan, khususnya emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia. Langkah ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan peningkatan signifikan minat investor terhadap perusahaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan. PT Bursa Efek Indonesia mencatat minat investasi berbasis Environment, Social, and Governance atau ESG menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Tren tersebut tercermin dari pertumbuhan dana kelolaan atau aset under management. Hingga Mei 2025, nilai indeks ESG Leader dan indeks SRI-KHT mencapai 7,4 triliun rupiah. Nilai ini naik 204 kali lipat dari 2025 yang hanya sebesar 35 miliar rupiah. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyebut peningkatan dana kelolaan ESG mencerminkan kesadaran tinggi investor terhadap pentingnya keberlanjutan. Menurutnya, perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik lebih dipercaya dan menarik di mata investor, baik domestik maupun global. Nilai AUM tersebut mengalami peningkatan lebih dari 200 kali dibanding dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 36 miliar pada saat itu. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran investor pada pentingnya kinerja ESG perusahaan semakin tinggi dalam pengambilan strategi investasi yang juga menandakan bahwa ESG merupakan aspek yang esensial dan tidak terpisahkan. Jeffrey menegaskan ESG kini bukan lagi hanya sekedar tren, melainkan sudah menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan ESG secara konsisten diyakini mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi global sekaligus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Dari Jakarta, Rika Nuardi, IDX Channel. PT Bank Mandiri Persero Tbk menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip ESG melalui 3 pilar utama meliputi Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainable Beyond Banking. Penerapan ESG tersebut telah mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Bank Mandiri menjadi salah satu entitas keuangan nasional berhasil meraih peringkat ESG tertinggi atau AA dari lembaga pemeringkat rating internasional MSCI. Raihan ini mencerminkan posisi Bank Mandiri yang dinilai mampu mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam strategi bisnis jangka panjang.
Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong mengungkapkan implementasi ESG telah menjadi bagian dari komitmen Bank Mandiri selama 3 tahun terakhir. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menjawab tantangan global dalam hal keberlanjutan sektor finansial. Andre menegaskan bahwa pencapaian rating tertinggi dari lembaga internasional menunjukkan keberhasilan pendekatan ESG Bank Mandiri yang terstruktur dan terukur. Apa yang kami lakukan dalam 3 tahun terakhir ini itu payoff-nya kita terlihat ya, sudah mulai di-acknowledge oleh lembaga rating ya, lembaga rating internasional ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa MSCI itu memberikan rating ESG kita AA. Itu adalah peringkat tertinggi untuk rating ESG. Meskipun telah meraih rating AA, Bank Mandiri akan terus meningkatkan penerapan ESG secara menyeluruh. Fokus utama ke depan akan diarahkan pada pengelolaan emisi yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan. Langkah ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan. Dari Jakarta, Rika Nuwardi, IDEX Channel. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk optimistis penjualan ekspor akan tumbuh sepanjang tahun 2025. Hingga kuartal 1 2025 kontribusi ekspor mencapai 12% dari total penjualan. Manajemen menyebut akan memperluas jangkauan pasar existing dan membuka negara tujuan baru. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk optimistis penjualan ekspor akan tumbuh sepanjang tahun 2025. Meskipun global slowdown memberi tekanan, Sido Muncul yakin rantai pasokan bahan baku tetap lancar tanpa gangguan berarti. Proyeksi pertumbuhan minimal 10% sepanjang tahun juga dipertahankan berdasarkan hasil kuat di kuartal sebelumnya. Total penjualan bersih tahun buku 2024 menyentuh 3,92 triliun rupiah, naik 10% year on year berdasarkan laporan Bursa Efek Indonesia kuartal 1 2025. Penjualan domestik juga didukung distribusi yang diperluas serta peluncuran produk herbal dan farmasi baru. Dengan mengandalkan ekspor, inovasi produk dan distribusi yang strategis, Sido Muncul tengah memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Pengawasan kerja keuangan dan kesiapan memasuki pasar global akan menjadi kunci menuju pencapaian target kinerja di tahun 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Providen Investasi bersama Tbk resmi mengantongi restu pemegang saham untuk menjalankan rights issue dan private placement. Dana segar tersebut akan dipakai memperkuat struktur modal dan memperluas portofolio investasi. PT Providen Investasi bersama Tbk atau dengan kode saham PAM akan menerbitkan maksimal 4,72 miliar saham baru lewat rights issue dan 1,57 miliar saham lewat private placement. Persetujuan pemegang saham diberikan dalam RUPS LB dan RUPSI pada Rabu 25 Juni 2025. Aksi ini disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat struktur modal perusahaan. Presiden Direktur PAM Tri Buwono menegaskan bahwa langkah ini akan dilakukan selektif dan terukur. Ia menjamin prosesnya akan mengedepankan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Pemegang saham juga diingatkan tentang potensi dilusi jika tidak ikut serta dalam rights issue. Dana hasil aksi koperasi akan dialokasikan ke sektor sumber daya alam, teknologi, media, telekomunikasi, dan logistik. Adapun portofolio investasi PAM saat ini mencakup saham MBMA, MDK, MMLP, dan XCL, serta perusahaan non-publik senilai total 829 miliar rupiah. Perusahaan optimis prospek ke depan akan membaik seiring penguatan portofolio dan kondisi pasar. Berbagai sumber untuk IDEX Channel. Dan selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana terpantau pada perdagangan di sesi pertama awal pekan IHSG bergerak di zona hijau dengan mencatatkan penguatan 0,24% ke level 6.913,99. Penguatan dari indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertinggi di sesi pertama di 6.937, namun harus mampu bertahan di level yang lebih rendah di 6.913. 359 saham mencatatkan penguatan, 243 saham melemah,
358 saham lainnya bergerak stagnan. Menghijau indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pergerakan positif pada Kamis pekan lalu yang ditutup di level 6.897 atau naik 0,96%. Dan kita lihat sejumlah saham di sesi pertama, pemirsa. Saham-saham apa saja yang masuk dalam kategori top gainers. Di top gainers ada saham Antam naik 3,06%, BRPT naik 4,08%, MBMA naik 13,5%, kemudian juga ada PGEO naik 3,4%. Kemudian dari sisi top losers ada BBRI turun 2,09%, BMRI turun 1,89%, Aman Mineral turun 1,76%, DSSA turun 2,85%. Dan dari sisi sektoral, barang baku menguat 2,83%, begitu pula konsumsi non-primer yang juga naik lebih dari 2%, sementara teknologi dan sektor keuangan masih bergerak melemah hingga penutupan sesi pertama. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama IDX for Session Closing.